Merawat sakit hati, buat apa sih sebenarnya kita ya repot-repot merawat perasaan kita yang sudah luka di masa sebelumnya. Kemarin perbincangan ini sempat jadi obrolan menarik saya dengan salah seorang teman yang sedang collab sesuatu gitu ya, sebuah project. Salah satu motivasi dia untuk kemudian bisa bertahan sampai di tahap ini, di jenjang ini adalah dengan cara merawat hal-hal yang membuat dia notice sama pengalaman yang melekat di masa lalunya, dan pengalaman yang dialami kebetulan cenderung ke negatif, perasaan luka, sakit hati dan semacamnya. Kata dia, justru dengan alasan inilah mas membuat saya bisa survive sejauh ini, membuat kepekaan jiwa kreatif saya itu terus terjaga. Bahkan untuk mencapai di capaian-capaian yang nanti akan dia harapkan, dia bertekad menggunakan booster semangat luka dan sakit hati kecewa di masa lalunya. Apakah hal ini baik? Tentu kalau buat saya saat ini dengan pemahaman dan pengalaman saya sebatas ini, itu hal yang positif yang bisa dilakukan dari mengambil hikmah di masa lalu. Bahasanya memang ya agak nyentrik sih, merawat luka dan sakit hati. Apakah itu baik? Ya baik selama itu digunakan untuk melihat hal-hal positif dan digunakan untuk mencapai capaian-capaian positif. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita merawat dendamnya atau hal-hal buruk yang membuat kita enggan untuk memaafkan, yang justru itu semuanya malah melukai diri kita di masa depan nanti. Akan melukai niat baik dan usaha-usaha baik kita sambil berproses jalan, ternyata kita nggak dapat apa-apa karena kita belum memaafkan, kita ternyata motivasinya dendam, kita motivasinya untuk membuktikan bahwa kita jauh lebih baik daripada apa yang dinisbatkan buruk terhadap diri kita di masa lalu. Soalnya apa? Ya innama a'malu binniyatin ya. Ketika kita hanya meniatkan sesuatu hal baik di dunia ini gara-gara ya hal-hal buruknya dengan cara menjaga dendam, rasa sakit hati yang ingin dibalaskan, maka justru sebenarnya kita sedang menggali lubang ketersesatan di masa depan nanti. Karena pada akhirnya ya itulah yang akan kita dapatkan ya. Fa innama likulli imri'in ma nawa. Maka ketika kita sambil jalan terus kemudian kita tanpa sadar kita berbelok pada belok jalan dendam, jalan sakit hati yang ingin dibalaskan, maka ini sebuah hal yang mengkhawatirkan. Tantangannya ada di mana? Tantangannya ketika kita sudah ada di capaian kesuksesan menurut kita gitu ya, sehingga dengan kesuksesan itu kita akan terjebak dengan kesemena-menaan, kesombongan, bahkan mematikan hati nurani kita karena kita sudah mencapai itu dan kita bisa berkata, bersikap semau kita sendiri atas dasar luka di masa lalu. Dan itu naudzubillah, ini adalah sebuah ladang-ladang ketersesatan. Maka hati-hati dengan lurus dan beloknya hati, karena yang tanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain ya. Selama kita bisa memaknai positif hal-hal baik dari sebuah pengalaman buruk, maka sebenarnya kita sedang mengambil hikmah, bukan sedang merawat sakit hatinya. Insya Allah kita akan bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik.